Logika sebuah cinta. Mentari senja memulas langit Yogya dengan warna keemasan yang sendu, melukis siluet gunung Merapi yang agung seolah menjadi saksi bisu duka. Namun, keindahan magis itu tak mampu menyentuh hati Wulandari yang remuk redam. Hatinya seolah telah membeku. Di sebuah kamar dengan jendela mengarah ke taman belakang yang kini terasa layu. Di sebuah rumah joglo kuno yang biasanya riuh tawa dan canda, kini hanya ada keheningan mencekam yang menusuk jiwa. Setiap sudutnya dipenuhi bayangan. Dengan jemari gemetar, Wulandari merapikan sanggulnya di depan cermin kuningan yang dulu dibeli Bayu dari pasar antik. Hadiah yang selalu ia kenang sebagai simbol cinta, kini terasa seperti pahatan duka yang menggores hati. Air mata sudah terlalu lelah untuk mengalir, menyisakan jejak asin di pipinya yang tirus, mengering bersama harapan yang sirna dan impian yang hancur. Ia menatap pantulan dirinya, seorang wanita yang seharusnya hari ini menjadi ratu sehari, namun kini hanya menjadi seonggok tubuh tanpa jiwa. Kilasan kenangan berkelebat di benaknya. Ia ingat betul bagaimana Bayu melamarnya di bawah rindangnya, pohon beringin di alun-alun. Diiringi janji-janji manis tentang masa depan. Berjanji akan menjaganya selamanya. Bisikan janji yang kini terasa seperti kutukan yang mengikatnya pada penderitaan. Gaun pengantin putih yang menggantung sunyi di sudut kamar kini terasa seperti kain kafan untuk impiannya yang hancur berkeping. Sebuah simbol kematian cinta yang tragis dan tak terduga. Sebuah simpul di tenggorokannya tercekat, menahan isak tangis yang ingin meledak. Ibunya, Ibu Kirana, masuk dengan langkah pelan. Matanya sembab, tak sanggup menyembunyikan kesedihan mendalam. Ia bahkan tak sanggup menatap mata putrinya yang kosong. "Wulan, makan sedikit, ya? Dari pagi kamu belum menyentuh apa-apa, tubuhmu semakin kurus," bisiknya lembut. Mengusap punggung putrinya dengan sentuhan yang terasa hampa, tak mampu memberikan kehangatan. Wulandari hanya menggeleng lemah, bahkan nafsu untuk hidup pun terasa hilang, digantikan oleh kehampaan yang tak berujung. 2 hari sebelum hari H, Bayu menghilang bak di telan bumi, tanpa sepatah kata, tanpa jejak, hanya meninggalkan Wulandari yang luluh lantak dalam kebingungan dan duka yang tak terperi, seperti kapal yang kehilangan nahoda di tengah badai. Keluarga Wulandari panik. Ayahnya, Pak Wijoyo, seorang pensiunan abdi dalam keraton yang biasanya tenang dan bijaksana, kini terlihat gelisah. Kerutan di dahinya semakin dalam, mencerminkan kekalutan jiwanya yang tak terbendung. Mereka mencari ke setiap sudut kota, menyebarkan foto Bayu di setiap pos ronda, melapor ke polisi yang hanya bisa menggelengkan kepala tanpa hasil. Seolah-olah kasus ini adalah lelucon tak lucu yang tak perlu diusut tuntas. "Maaf Bu, Pak, belum ada petunjuk, tidak ada tanda-tanda penculikan atau kecelakaan yang berarti," kata seorang polisi berpangkat rendah dengan nada datar, seolah menganggap ini hanyalah kasus pengantin pria yang kabur, menafikan kepedihan yang dirasakan keluarga Wulandari dan harga diri mereka. Pak Wijoyo berusaha menahan emosinya. Ia tahu bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Namun keputusasaan mulai menggerogotinya. Kabar angin mulai berembus liar, bagai pisau yang menusuk-nusuk, menyudutkan Bayu, membunuh karakternya di mata masyarakat. Dasar pengecut, melarikan diri dari tanggung jawab. "Dia tak pantas menjadi suami," teriak seorang tetangga sinis saat berpapasan dengan Ibu Kirana di pasar. Suaranya menusuk hati Ibu Kirana seperti duri yang beracun. Yang lain lebih kejam. Jangan-jangan dia penipu ulung, hanya mempermainkan Wulan demi harta keluarga mereka yang melimpah. Bisikan-bisikan itu mencapai telinga Wulandari, meracuni pikirannya, menanamkan benih keraguan yang perlahan tumbuh menjadi pohon kecurigaan. Ia menolak mempercayai semua itu. Ia mengenal Bayu lebih dari siapapun, mengenal setiap sudut hatinya,
setiap kebaikan yang terpancar dari dirinya. Ia mengenang setiap janji yang terukir di bawah bintang, setiap impian yang mereka rajut bersama di tepi pantai Parangtritis, tentang rumah kecil dengan taman bunga melati, tentang anak-anak yang berlarian di halaman, impian yang kini hancur berkiping-kaping dan tak mungkin lagi dirajut. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan abadi, dan bayangan hari pernikahannya yang hancur menjadi beban yang tak tertanggungkan, menenggelamkannya dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar. "Bayu, kamu di mana? Aku merindukanmu. Aku membutuhkanmu," bisiknya lirih, memeluk erat bantal yang masih menyimpan samar aroma parfum Bayu. Satu-satunya pengingat yang tersisa akan sosok yang dicintainya, sebuah pengingat yang menyakitkan. Di sisi lain kota, di sebuah rumah sederhana yang kini diselimuti aura kelam dan kesunyian, keluarga Bayu juga diliputi kebingungan dan rasa malu yang tak terhingga. Ibunda Bayu, Bisumi, seorang wanita tua yang rapuh, jatuh sakit mendengar kabar ini. Terbaring lemah dengan demam tinggi. Tubuhnya pun ikut merasakan duka yang mendalam hingga nyaris tak berdaya. Ayahnya, Pak Darto, seorang pensiunan guru yang dihormati di kampungnya, tak berani menatap wajah Wulandari atau keluarganya. Rasa malu membakar harga dirinya, membuatnya merasa gagal sebagai seorang ayah yang tak mampu melindungi putranya, bahkan tak mampu memahami apa yang terjadi. Apa yang harus kita katakan pada mereka, Sumi? Bagaimana kita bisa menghadapi keluarga Wulandari? Rasa malu ini membunuhku perlahan-lahan, rintihnya pada sang istri. Suaranya penuh keputusasaan dan penyesalan. Ia merasa bertanggung jawab atas kehancuran ini. Sebuah intrik mulai terasa, mengendap di balik kepanikan ini seperti racun yang perlahan menyebar. Paman Bayu, Pak Tejo, seorang pengusaha lokal yang agak misterius dan dikenal licik, terlihat terlalu tenang, bahkan sedikit mencurigakan. Sorot matanya terlalu datar untuk seseorang yang keponakannya menghilang, seolah ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ia berulang kali menawarkan bantuan, namun selalu berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang terasa mengarah pada aset keluarga Bayu, bukan pada keberadaan Bayu. Seolah-olah hilangnya Bayu justru membuka peluang baginya untuk keuntungan pribadi, untuk memperkaya diri di atas penderitaan orang lain. Mungkinkah ada pihak lain yang sengaja menyembunyikan Bayu, atau bahkan lebih buruk, terlibat dalam kehilangannya demi motif tersembunyi yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan? Dan mengapa Bayu tak pernah memberitahu Wulandari tentang masalah serius yang mungkin dihadapinya? Masalah yang cukup besar sehingga membuatnya menghilang begitu saja di hari pernikahannya? Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, bayangan-bayangan intrik mulai menari di benak Pak Wijoyo dan Wisnu, sahabat Bayu, yang juga merasakan keganjilan dalam semua ini. Wisnu, yang biasanya ceria, kini seringkali terlihat murung. Ia telah mencari Bayu di setiap sudut kota, namun tanpa hasil. Mereka berdua diam-diam mulai mencurigai Pak Tejo. Bisikan-bisikan tentang ambisi dan kekuasaan Pak Tejo yang tak terbatas mulai bertebaran di pikiran mereka. Namun tanpa bukti yang kuat, mereka hanya bisa menyimpan kecurigaan itu dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Kegelapan menyelimuti kota, seolah ikut merasakan duka yang tak berkesudahan bagi Wulandari dan keluarganya. Sebuah duka yang terasa tak akan pernah berakhir. 2 tahun berlalu, namun luka di hati Wulandari masih menganga lebar, seolah menolak untuk sembuh, menolak untuk ditutup oleh waktu yang terus berjalan. Setiap kali ia menari di panggung, gerakan tubuhnya yang anggun adalah ekspresi kesedihan dan kerinduan yang tak terucap. Setiap putaran, setiap lentikan jemari adalah ratapan jiwa yang merindukan Bayu, sebuah tarian duka yang memilukan. Ia mencoba bangkit,
memaksakan diri fokus pada karirnya sebagai penari Jawa yang kian bersinar, mencoba melarikan diri dari bayangan masa lalu melalui gemuruh tepuk tangan dan pujian. Namun, hati kecilnya tahu bahwa itu semua hanya topeng. Namun, bayangan Bayu, tawa renyahnya, tatapan matanya yang teduh, selalu menghantuinya di setiap sudut rumah joglo yang kini terasa begitu kosong, seolah aroma tubuh Bayu masih tertinggal di sana, membangkitkan kenangan pahit. Ia sering termenung di serambi, memandangi senja yang kembali memerah, berharap melihat siluet Bayu berjalan pulang, mengharapkan sebuah keajaiban yang tak kunjung datang. Sebuah harapan yang semakin memudar. Di tengah kesendiriannya yang mendalam, hadir Wisnu, sahabat Bayu sejak kecil, yang kini menjadi penyelamat tak terduga dalam kegelapan hatinya. Wisnu adalah seorang arsitek muda yang sukses, cerdas, dan penuh perhatian. Sosok yang selalu ada di saat Wulandari membutuhkannya, seperti malaikat tanpa sayap. Ia tak pernah absen mengunjungi Wulandari, kadang membawakan makanan favoritnya yang dibuatkan oleh ibunya. Kadang hanya duduk mendengarkan Wulandari bercerita tentang rutinitasnya yang monoton dan hampa, tentang kesedihannya yang tak berujung. Ia selalu ada untuk Wulandari, menemaninya melewati masa-masa sulit, mendengarkan keluh kesahnya hingga larut malam di beranda rumah joglo, di bawah kerlip bintang yang seolah menyaksikan kesabaran hatinya dan cinta yang tulus. Wulan, kamu harus kuat. Bayu pasti ingin melihatmu bahagia. Ia tak ingin kau terus menderita, katanya suatu kali. Suaranya lembut, tanpa memaksa, hanya sebuah bisikan yang menenangkan jiwa. Ia tak pernah memaksa, hanya menawarkan bahunya untuk bersandar, memberikan kehangatan yang perlahan-lahan mengisi ruang kosong di hati Wulandari, seperti tetesan embun yang perlahan menghidupkan kembali bunga layu, memberikan harapan baru. Wulandari merasakan kenyamanan di dekat Wisnu, sebuah ketenangan yang telah lama hilang, seperti menemukan oase di tengah gurun Sahara yang luas. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini rahmat yang datang setelah badai yang begitu mematikan? Sebuah cahaya di ujung terowongan kegelapan yang panjang, yang menuntunnya keluar dari jurang kesedihan yang tak berdasar. Bisikan hati kecilnya masih meragukan. Apakah ia pantas untuk bahagia? Namun, rasa bersalah dan kesetiaan pada Bayu, meskipun telah menghilang dan mungkin tak akan kembali, terus membayangi. Sebuah tali tak kasat mata yang mengikatnya pada masa lalu, tak bisa diputuskan begitu saja. Ia seringkali mendapati dirinya membandingkan Wisnu dengan Bayu. Wisnu terlalu rapi, terlalu terstruktur, berbeda dengan Bayu yang spontan, penuh kejutan, dan sedikit berantakan. Perbandingan itu menyakitkan bagi Wisnu yang diam-diam mencintai Wulandari. Hatinya terluka setiap kali ia merasa menjadi bayangan orang lain, hanya sebagai pengganti. Dan perbandingan itu membuat Wulandari merasa semakin bersalah, seolah ia mengkhianati cinta pertamanya. Sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Apa yang salah denganku, Bu? Kenapa aku merasa tak pantas bahagia? Apakah aku memang tidak berhak merasakan kebahagiaan lagi? Lirih Wulandari pada ibunya. Suaranya serak menahan tangis. Matanya kosong menatap kejauhan. Dilema ini semakin menguatkan ketika keluarga Wulandari khawatir akan masa depan putrinya yang tak kunjung cerah dan tak rembang-ngeming dalam duka. Mulai secara terang-terangan menyarankan agar Wulandari membuka hati untuk Wisnu. Dia pria yang baik. Nak, dia tulus mencintaimu. Jangan biarkan dirimu terus terpuruk dalam kesedihan yang tak berkesudahan, desak Ibu Kirana dengan mata berkaca-kaca, menunjuk pada rambut Wulandari yang mulai beruban di beberapa helai. Sebuah tanda waktu yang terus berjalan dan tak bisa dihentikan. Ayah Wulandari, Pak Wijoyo, juga ikut berbicara. Suaranya tegas,
namun penuh kasih. Hidup harus terus berjalan. Wulan, Wisnu adalah pria terhormat, dan dia mencintaimu dengan tulus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mereka melihat kebaikan dan ketulusan Wisnu, dan ingin melihat Wulandari bahagia kembali. Meskipun itu berarti melupakan Bayu, melupakan mimpi yang dulu pernah ada, yang kini terasa begitu jauh. Tekanan dari keluarga ini menjadi intrik tersendiri, sebuah dorongan halus yang mungkin akan membawa Wulandari pada keputusan yang ia sendiri belum yakin. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ada desas-desus di kalangan tetangga. Bisik-bisik tak sedap tentang Wulandari yang terlalu lama berduka, yang membuatnya merasa semakin tertekan untuk normal kembali, untuk berpura-pura bahagia. Bahkan teman-teman dekat Wulandari mulai menjauh, seolah aura kesedihannya menular, membuatnya merasa semakin terasing dan sendirian. Wisnu melihat semua ini, dan rasa cintanya pada Wulandari semakin besar, bercampur dengan keinginan untuk melindunginya dari semua gunjingan dan tekanan sosial yang kejam. Ia sering merasa ragu, apakah ia hanya sebuah pengganti, ataukah ia benar-benar memiliki tempat di hati Wulandari, sebuah tempat yang tak akan tergantikan. Ia mendapati dirinya sering terdiam, memikirkan apakah suatu hari Wulandari akan benar-benar melupakan Bayu, ataukah ia akan selamanya menjadi bayangan yang terus mengikuti mereka. Hatinya mencelos setiap kali melihat tatapan mata Wulandari yang menerawang, seolah mencari sosok yang telah lama hilang, sosok yang tak akan pernah kembali. Wisnu mulai menyadari, cinta tak melulu tentang memiliki, tapi juga tentang memberikan kebahagiaan, bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Ia bertekad untuk membuat Wulandari bahagia, terlepas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dengan berat hati dan pikiran yang berkecamuk, Wulandari akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Wisnu. Ini bukan keputusan yang mudah. Ia didorong oleh harapan akan kebahagiaan baru, desakan keluarga yang tak henti-hentinya, dan keinginan untuk menyingkirkan beang-beang masa lalu yang terus menghantuinya seperti hantu yang tak bisa diusir. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh makna di sebuah kapel kecil, dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman yang tulus, seolah mereka berusaha keras untuk menciptakan kebahagiaan dari ketiadaan, sebuah awal yang baru yang dibangun di atas pondasi keraguan. Wulandari mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa gaun megah seperti yang ia impikan dulu, yang kini terasa begitu jauh dan mustahil. Ia tersenyum, tapi mata Wisnu menangkap sebersit kesedihan di baliknya. Sebuah senyum yang tak mencapai mata, sebuah topeng yang sempurna. Ia tahu bahwa Wulandari masih menyimpan luka, dan ia berjanji pada dirinya sendiri akan menyembuhkan luka itu. Wisnu sungguh mencintai Wulandari, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk menghapus kesedihan di hati istrinya, mengeringkan setiap tetes air mata yang jatuh, mencoba memberikan semua yang terbaik untuknya. Ia sering membawakan bunga mawar putih, bunga kesukaan Wulandari, menempatkannya di samping tempat tidur Wulandari setiap pagi, sebagai simbol cinta dan harapan. Mereka mulai membangun kehidupan bersama, mengisi rumah mereka dengan tawa yang dipaksakan di awal, namun perlahan menjadi tulus, dan kehangatan yang perlahan tumbuh, mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Bayu. Wisnu sering mengajak Wulandari bepergian keluar kota, berharap pemandangan baru bisa mengusir lara, mengajaknya melihat dunia di luar duka yang melingkupinya, mengajaknya melupakan masa lalu. Wulandari perlahan-lahan mulai membuka diri, berbagi cerita, bahkan sesekali tertawa lepas. Tawa yang terdengar asing di telinganya sendiri, namun terasa melegakan. Mereka berdua sering menghabiskan malam di beranda, membicarakan rencana masa depan, tentang membeli rumah baru dengan halaman yang luas, atau bahkan mengadopsi anak, mencoba merajut kembali impian yang pernah hancur, sebuah impian yang kini mereka bangun berdua. Namun, 18 bulan setelah pernikahan mereka,
Tepat ketika Wulandari mulai merasa damai dan kebahagiaan, tampaknya sudah di genggaman. Sebuah surat misterius tiba di alamat rumah mereka, merobek kedamaian yang baru saja ditemukan. Seperti badai yang datang tak terduga. Surat itu tergeletak di antara tagihan listrik dan brosur iklan. Sebuah amplop putih tanpa perangko, hanya tertulis nama Wulandari dengan tulisan tangan yang asing, seolah ditulis oleh tangan hantu dari masa lalu. Di dalamnya tidak ada nama pengirim, hanya sebuah nomor telepon dan kalimat singkat yang menusuk jantung. Aku perlu bertemu denganmu. Ini tentang Bayu. Jantung Wulandari berdebar kencang. Darahnya berdesir dingin. Seolah waktu berhenti berputar dan dunia di sekelilingnya membeku dalam ketakutan. Tangannya gemetar. Surat itu hampir jatuh dari genggamannya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Pikiran-pikiran yang selama ini ia kubur dalam-dalam tentang Bayu yang mungkin masih hidup kembali menyeruak dengan kekuatan yang mengerikan. Menghantamnya seperti ombak raksasa yang memporak-porandakan segalanya. Siapa pengirim surat ini? Apakah ini pertanda bahwa Bayu masih hidup? Sebuah keajaiban yang tak terduga atau hanya gurauan kejam dari seseorang yang ingin mempermainkan perasaannya? Merusak kebahagiaannya yang baru seumur jagung, wajah Wulandari memucat pasi. Bibirnya bergetar, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, hanya kebisuan yang menyelimutinya. Wisnu, yang baru pulang kerja, melihat perubahan ekspresi Wulandari. Ia melihat kilatan kepanikan dan harapan yang bercampur aduk di mata istrinya. Seolah melihat dua dunia yang bertabrakan dalam satu tatapan yang penuh makna. Ia tahu, masa lalu Bayu masih menjadi bayangan yang tak kasat mata di antara mereka. Sebuah hantu yang sewaktu-waktu bisa muncul dan merusak segalanya. Menghancurkan fondasi rumah tangga mereka. Meskipun rasa takut akan kehilangan Wulandari kembali mencengkeramnya kuat-kuat, ia memutuskan untuk mendukung Wulandari dalam mencari kebenaran. Menekan rasa egoisnya demi kebahagiaan Wulandari, demi kedamaian hati istrinya. Ia meraih tangan Wulandari yang dingin, mencoba menyalurkan kehangatan dan ketenangan. Kita akan cari tahu siapa pengirim surat ini, sayang. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Aku akan selalu bersamamu, ucap Wisnu, mencoba menenangkan Wulandari yang mulai gemetar hebat. Suaranya penuh ketulusan, meskipun hatinya sendiri bergetar karena ketakutan. Intrik semakin terkuak, menciptakan kerumitan baru dalam alur cerita. Siapakah yang tahu tentang keberadaan Bayu selama ini? Dan mengapa baru sekarang mereka menghubungi Wulandari? Setelah 2 tahun Bayu menghilang, dan Wulandari sudah menikah. Apakah ada motif tersembunyi di balik surat misterius ini? Apakah ini jebakan yang dirancang untuk menghancurkan hidup Wulandari? Untuk merenggut kebahagiaan yang baru ia dapatkan? Atau mungkin ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan rumah tangga Wulandari dan Wisnu, merusak kebahagiaan yang baru saja mereka bangun dengan susah payah. Kecurigaan mulai merayapi hati Wisnu. Ia tak bisa tidur malam itu, memikirkan setiap kemungkinan, setiap skenario yang mungkin terjadi, dan setiap bayangan yang mungkin mengancam rumah tangganya. Ia bahkan mulai mencurigai beberapa orang terdekat mereka, mempertanyakan loyalitas dan niat mereka. Malam itu, Wisnu menyadari bahwa pernikahan mereka akan menghadapi ujian terberat, ujian yang mungkin akan mengubah segalanya. Tekad Wulandari untuk mencari tahu kebenaran, terlepas dari rasa takut yang mendalam yang mencengkeramnya, membawanya pada langkah yang berani dan penuh risiko. Sebuah lompatan ke dalam ketidakpastian. Ia memutuskan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di surat itu. Jemarinya gemetar saat menekan nomor-nomor itu, seolah setiap angka membawa beban yang berat. Suara seorang wanita paruh baya menjawab di seberang sana. Suaranya serak namun terdengar tulus, seolah membawa beban bertahan-tahan yang ingin diungkapkan.
Mereka mengatur pertemuan rahasia di sebuah kafe terpencil di pinggir kota, jauh dari keramaian, jauh dari mata yang mengenalinya. Seolah mereka sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Sebuah konspirasi yang harus dijaga rapat-rapat. Wulandari ditemani Wisnu, yang bersikeras untuk ikut, khawatir akan keselamatan istrinya. Meskipun hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan dan rasa cemburu yang mulai tumbuh. Sosok yang menemuinya adalah seorang wanita paruh baya berwajah lelah, dengan sorot mata menyimpan banyak kisah. Seolah setiap kerutan di wajahnya adalah sebuah penderitaan yang tak terhitung. Ia memperkenalkan diri sebagai Rini, mantan tetangga Bayu, di sebuah kontrakan kumuh di pinggir kota. Sosok yang tak pernah Wulandari duga akan menjadi kunci kebenaran. Kunci yang membuka kotak Pandora. Rini duduk di hadapan Wulandari, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan dan kesedihan. Seolah ia membawa beban bertahan-tahan lamanya di pundaknya, sebuah beban yang kini ingin ia lepaskan. Ia mulai berbicara, suaranya bergetar, seolah setiap kata adalah perjuangan yang sulit. Maafkan saya Mbak Wulan, saya baru berani sekarang. Setelah sekian lama menyimpan rahasia ini, Rini memulai. Matanya berkaca-kaca, air mata mulai mengalir. Ia kemudian menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan, mengerikan, dan tak terbayangkan oleh Wulandari. Sebuah kisah yang merobek selaput tipis yang menutupi kebenaran, mengungkap kegelapan yang tersembunyi. Bayu, dia tidak menghilang begitu saja, Mbak. Dia diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Kata-kata itu menghantam Wulandari seperti petir di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa harapannya, meremukkan jiwanya. Ia memegang erat tangan Wisnu, seolah mencari pegangan di tengah badai yang tiba-tiba datang. Sebuah badai yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Rini menjelaskan bahwa Bayu diculik karena bakat menarinya yang luar biasa. Sebuah anugerah yang seharusnya membawa kebahagiaan malah berubah menjadi malapetaka. Sindikat itu memaksanya tampil di berbagai pertunjukan ilegal di luar negeri, di hadapan orang-orang asing yang kejam, yang memandangnya seperti objek, bukan manusia, merenggut kemanusiaannya. Ia dipaksa hidup dalam tekanan dan ancaman konstan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Sebuah neraka yang tak berujung. Dia diperlakukan seperti budak, Mbak, dipukuli kalau menolak, dikurung di tempat gelap dan sempit, diberi makan seadanya. Lanjut Rini. Air matanya menetes deras, menggambarkan kengerian yang dialami Bayu, sebuah gambaran yang membuat Wulandari mual. Rini sendiri adalah salah satu korban yang berhasil melarikan diri dari sindikat tersebut beberapa bulan lalu. Sebuah kisah keberanian yang luar biasa, sebuah mukjizat kecil. Ia adalah juru masak yang juga dipaksa bekerja di tempat pertunjukan itu, menyaksikan sendiri kekejaman yang tak terperi. Setiap hari adalah saksi bisu penderitaan. Setelah bertahan-tahan hidup dalam ketakutan, ia berhasil mengumpulkan keberanian dan informasi yang cukup. Akhirnya memutuskan untuk mencari Wulandari, karena ia tahu betapa Bayu mencintai Wulandari, dan ia melihat betapa Bayu selalu menyebut nama Wulandari dalam bisikan doanya. Bahkan di tengah penderitaannya, seolah nama Wulandari adalah satu-satunya cahaya yang ia miliki. Sebagai bukti tak terbantahkan, Rini menyerahkan sebuah kalung perak dengan liontin ukiran daun melati yang dikenali Wulandari sebagai hadiah ulang tahun yang pernah ia berikan pada Bayu. Sebuah hadiah yang kini menjadi simbol penderitaan. Kalung itu tampak kusam, sedikit penyok, seolah telah melalui banyak penderitaan. Sebuah saksi bisu atas horor yang dialami Bayu. Sebuah bukti yang tak terbantahkan. Dunia Wulandari jungkir balik. Rasa bersalah menghantamnya keras, seolah sebuah palu godam menghantam dadanya, meremukkan jiwanya hingga tak bersisa. Ia tak pernah menyangka Bayu hidup dalam penderitaan seperti itu,
dalam neraka dunia yang tak pernah ia bayangkan. Ia membayangkan rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan yang dialami Bayu setiap hari, sendirian, terisolasi, sementara ia, dengan rasa bersalah yang kini menghimpit, telah memulai hidup baru, membangun rumah tangga, dan mencoba melupakan Bayu, mencoba membangun kebahagiaan di atas penderitaan Bayu. Setiap ingatan tentang hari-hari bahagianya dengan Wisnu kini terasa seperti pengkhianatan, sebuah tusukan pisau di hatinya, sebuah dosa yang tak termaafkan. Air mata Wulandari mengalir deras. Kali ini bukan karena kesedihan Bayu semata, melainkan karena rasa bersalah yang menusuk jiwanya, menggerogoti setiap kebahagiaan yang pernah ia rasakan, sebuah rasa bersalah yang akan terus menghantuinya. Wisnu, meskipun hatinya hancur mendengar semua ini, tetap memeluk Wulandari, mencoba memberikan kekuatan, menyalurkan ketegaran yang tersisa di dalam dirinya. Namun, di benaknya, intrik semakin pekat. Pertanyaan-pertanyaan berputar tak henti. Sindikat perdagangan manusia ini pasti memiliki kekuatan besar. Bagaimana Rini bisa melarikan diri dan bertahan hidup begitu lama tanpa bantuan, tanpa terdeteksi? Dan mengapa Rini memilih Wulandari untuk dihubungi? Bukan keluarga Bayu yang mungkin lebih mudah dijangkau, yang memiliki sumber daya lebih banyak? Apakah ada dendam yang belum terbalas dari Rini terhadap sindikat tersebut, dan ia menggunakan Wulandari sebagai pionnya untuk mencapai tujuannya? Sebuah tujuan yang mungkin gelap. Wisnu melihat sorot mata Rini yang terkadang terlalu dingin untuk seorang korban, dan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ada lebih dari sekadar simpati di balik niatnya? Apakah ada motif tersembunyi yang lebih dalam? Sebuah firasat buruk mulai merayapi hati Wisnu, seolah ada rahasia lain yang belum terungkap, sebuah kebenaran yang lebih besar dan lebih gelap yang masih tersembunyi di balik semua ini. Berita tentang Bayu membuat Wulandari terpuruk dalam dilema yang mendalam dan menyayat hati, sebuah beban yang jauh lebih berat dari duka kehilangan yang pernah ia rasakan. Dengan air mata yang tak henti mengalir, ia menceritakan semuanya pada Wisnu. Sesampainya mereka di rumah, setiap kata adalah tetesan kepedihan yang meluncur dari bibirnya. Wisnu mendengarkan dengan sabar, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Seperti kaca yang pecah, ia mencoba menahan diri untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Rasa terkejut, terluka, dan cemburu yang mulai merayapi hatinya bercampur aduk, menciptakan badai emosi yang dahsyat di dalam dirinya. Namun, ia melihat kepedihan di mata Wulandari yang jauh lebih dalam dari sekadar kesedihan. Itu adalah penyesalan yang membakar jiwa, sebuah rasa bersalah yang menghancurkan. Kita akan cari Bayu, Wulan, aku janji, aku akan membantumu menemukannya, ucapnya. Sebuah janji yang diucapkan dengan berat hati namun penuh ketulusan. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya demi cinta yang lebih besar. Bersama Rini, yang kini tinggal sementara di rumah kerabat jauhnya di Yogyakarta, mereka menyusun rencana untuk menemukan Bayu, sebuah misi yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Rini, dengan pengalamannya, memberikan informasi penting tentang lokasi terakhir Bayu terlihat, sebuah rumah bordil gelap di pinggiran kota besar yang kumuh dan berbahaya, dan beberapa nama kontak yang mungkin bisa membantu, seolah ia adalah agen rahasia yang telah lama bersembunyi. Pencarian mereka membawa mereka ke berbagai tempat, dari kota-kota metropolitan yang sibuk dan riuh hingga desa-desa terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan, mengikuti jejak-jejak samar yang ditinggalkan oleh sindikat keji tersebut, sebuah jejak yang hampir tak terlihat. Mereka menyamar sebagai pembeli seni, penyelidik swasta, bahkan wisatawan biasa, mengubah identitas mereka demi menemukan Bayu, demi mengungkap kebenaran di balik hilangnya. Selama perjalanan yang melelahkan dan penuh bahaya ini,
Wulandari dan Wisnu menghadapi berbagai rintangan yang menguji kekuatan dan ketahanan mereka hingga batas kemampuan. Mereka pernah hampir ditipu oleh informan palsu yang rakus dan berlidah manis, dikejar oleh orang-orang, suruhan sindikat yang berwajah kejam dan tanpa ampun. Bahkan nyaris terlibat dalam kecelakaan mobil yang dirancang untuk membungkam mereka. Sebuah upaya pembunuhan berencana yang nyaris berhasil. Ada suatu malam di sebuah kota kecil yang asing, saat mereka bersembunyi di balik semak-semak dari kejaran dua pria berbadan besar dan berwajah sangar yang membawa senjata. Wisnu menarik Wulandari ke dalam pelukannya, melindunginya dengan tubuhnya seolah ia adalah perisai yang tak tergoyahkan. "Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu, Wulan," bisiknya. Suaranya bergetar, namun penuh tekad yang kuat. Ketegangan antara rasa cemas akan Bayu dan rasa takut akan keselamatan mereka sendiri menjadi drama yang tak terhindarkan. Sebuah pertarungan batin yang tiada akhir, menguji batas-batas emosi mereka. Setiap bahaya yang mereka lalui justru menguatkan ikatan antara Wulandari dan Wisnu. Meskipun Wulandari merasa semakin bersalah pada Bayu, seolah setiap sentuhan Wisnu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan, sebuah beban yang terus menghantuinya. Setelah berminggu-minggu, pencarian yang putus asa, yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya menemukan Bayu. Ia terkurung di sebuah gudang reyot di sudut desa terpencil, bersama beberapa tawanan lain yang juga dipaksa menjadi penampil, seolah mereka adalah barang dagangan yang tak bernilai. Bayu tampak seperti bayangan dirinya sendiri, jauh dari sosok Bayu yang ceria dan penuh semangat yang Wulandari kenal. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi, dan matanya menunjukkan trauma yang mendalam, kosong, seolah semua cahaya telah padam dari jiwanya. Hanya kegelapan yang tersisa. Ia telah kehilangan semangat hidupnya. Sebuah jiwa yang hancur, terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Wulandari berlari menghampirinya, memeluknya erat, air matanya tumpah ruah. Sebuah luapan emosi yang tak tertahankan, campuran kelegaan dan kepedihan yang menusuk. "Bayu, aku datang, aku menemukanmu, aku minta maaf," isaknya. Suaranya pecah karena tangisan. Pertemuan itu penuh haru dan air mata yang mengalir deras. Sebuah reuni yang menyakitkan namun penuh makna. Bayu menatap Wulandari dengan tatapan tak percaya, seolah ia adalah hantu dari masa lalu yang tak pernah ia duga akan muncul lagi. Sebuah keajaiban yang tak terbayangkan. Ia masih mencintai Wulandari. Itu terlihat dari sorot matanya yang mencoba mencari kehangatan yang dulu pernah ada, seolah mencari sisa cinta yang tersisa. Namun, ia melihat cincin pernikahan berkilau di jari Wulandari dan menyadari bahwa banyak hal telah berubah, bahwa Wulandari telah melangkah maju dan memiliki kehidupan baru. Sebuah realitas pahit yang harus ia terima. Sebuah kebenaran yang menusuk jantungnya. Bayu menunduk. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tak sanggup lagi menahan perasaannya, ia merasakan sakit yang luar biasa. Wulandari dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya, sebuah persimpangan takdir yang begitu menyakitkan, antara cinta lamanya yang kini kembali dalam keadaan hancur dan membutuhkan perhatian penuh, dan cinta baru yang tulus dari Wisnu yang telah mengisi kekosongan hatinya dan menemaninya melewati masa-masa sulit, memberikan cahaya dalam kegelapan. Intrik baru muncul, membuat situasi semakin rumit dan berbahaya. Apakah Bayu mampu bertahan hidup selama ini sendirian, atau ada campur tangan lain yang membantunya bersembunyi dari sindikat tersebut yang tidak diceritakan Rini? Dan mengapa Rini memilih untuk tidak memberitahu polisi tentang keberadaan Bayu lebih awal, seolah ada agenda tersembunyi, sebuah motif yang lebih gelap? Wisnu, di sisi lain, mulai merasa ia hanya akan menjadi yang kedua bagi Wulandari.
terlepas dari semua pengorbanannya. Ia merasa ada keganjilan dalam cerita Rini. Sebuah firasat buruk yang terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya tentang motif sebenarnya di balik semua ini. Dan apakah kebahagiaannya bersama Wulandari akan hancur oleh bayangan masa lalu. Bayu perlahan pulih di bawah perawatan penuh kasih sayang dari Wulandari dan Wisnu di sebuah rumah peristirahatan yang disewa Wisnu di pinggir kota. Sebuah tempat yang tenang untuk menyembuhkan jiwa yang terluka dan trauma yang mendalam. Ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan luka fisik dan batinnya yang menganga, luka yang terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap, membutuhkan kesabaran dan pengertian yang tak terbatas. Malam-malam dipenuhi mimpi buruk tentang penangkapan dan penyiksaan. Ia sering terbangun dengan teriakan, keringat dingin membanjiri tubuhnya, seolah ia masih terperangkap dalam horor masa lalu yang tak pernah bisa ia lupakan. Siang hari, ia seringkali termenung, tatapannya kosong, seolah jiwanya masih tertinggal di masa lalu yang kelam, tak bisa kembali ke dunia nyata, tak bisa menerima kenyataan. Selama proses penyembuhan ini, Wulandari terus merawat Bayu dengan penuh kesabaran dan cinta. Sebuah upaya penebusan atas rasa bersalahnya yang besar. Ia menyiapkan makanan kesukaan Bayu, membacakan dongeng masa kecil mereka, memutarkan musik favorit Bayu, bahkan menari di hadapannya untuk membangkitkan kembali jiwanya sebagai penari. Sebuah tarian harapan yang ia persembahkan untuk Bayu. Ia menghabiskan berjam-jam untuk sekadar duduk di samping Bayu, memegang tangannya, berusaha meyakinkan bahwa ia aman, bahwa ia tidak sendirian lagi, bahwa ia dicintai. Wisnu juga turut membantu, memberikan dukungan finansial untuk pengobatan dan terapi Bayu, bahkan membantunya mencari psikolog terbaik untuk membantu memulihkan traumanya. Sebuah tindakan altruisme yang luar biasa, tanpa pamrih. Ia tahu bahwa Bayu adalah bagian penting dari masa lalu Wulandari, dan ia ingin melihat Wulandari benar-benar bebas dari beban. Bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian perasaannya sendiri, mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ia sering duduk di sofa, mengamati interaksi Wulandari dan Bayu. Hatinya terasa sesak, namun ia berusaha tegar, menyembunyikan lukanya sendiri di balik senyuman tipis. Setelah beberapa bulan berlalu, dan Bayu menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan, ia mulai bisa berbicara lebih lancar. Senyum tipis mulai kembali ke wajahnya, dan sesekali ia bahkan mencoba menari pelan. Sebuah tanda bahwa semangatnya mulai bangkit kembali dari keterpurukan. Ia akhirnya siap untuk membuat keputusan besar yang akan mengubah hidup ketiga orang ini selamanya. Suatu sore, di bawah rimbunnya pohon Kamboja yang semerbak dan menenangkan, Bayu memanggil Wulandari dan Wisnu untuk berbicara. Ada ketenangan di matanya, sebuah penerimaan, seolah ia telah menemukan kedamaian di tengah kekacauan, sebuah kekuatan baru yang ia dapatkan dari penderitaan. Wulan, Wisnu, suara Bayu masih sedikit serak, namun kini lebih jernih, penuh ketulusan yang mendalam. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, sudah merawatku dengan penuh kesabaran. Ia menatap Wulandari. Ada cinta yang mendalam, namun juga kesedihan. Sebuah tatapan perpisahan yang menyakitkan, namun penuh pengertian. Aku tahu, Wulan. Aku melihat bagaimana kamu bahagia dengan Wisnu. Aku melihat pengorbanan Wisnu. Aku tidak akan memaksamu memilih. Aku tidak akan merusak kebahagiaanmu lagi. Aku tidak akan menjadi penghalang antara kalian berdua. Dengan hati yang lapang, yang perlahan mulai sembuh dari luka-luka masa lalu, ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memaksakan perasaannya pada Wulandari. Ia harus merelakannya. Ia melihat kebahagiaan yang tulus terpancar dari wajah Wulandari ketika bersama Wisnu, dan ia tahu bahwa Wulandari berhak
mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang mungkin tak bisa ia berikan lagi setelah semua yang ia lalui. Setelah semua trauma yang menggerogotinya hingga batas jiwa. Dengan berat hati, namun penuh pengertian, Bayu memutuskan untuk melepaskan Wulandari. Aku akan pergi. Aku ingin memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari masa lalu yang menyakitkan ini. Aku ingin menyembuhkan diriku sepenuhnya dan menemukan jalanku sendiri. Ia ingin kembali ke dunia seni, namun dengan caranya sendiri, tanpa tekanan dari siapapun. Sebuah kebebasan yang ia impikan, sebuah awal yang baru bagi dirinya. Wisnu menatap Bayu. Ada rasa hormat yang tumbuh di hatinya untuk pria yang telah banyak menderita ini. Sebuah ikatan baru yang terjalin antara mereka, ikatan persahabatan yang kuat. Wulandari menangis. Ini adalah perpisahan kedua. Namun kali ini, penuh dengan rasa syukur dan kelegaan. Sebuah perpisahan yang membawa penyembuhan, bukan kesedihan semata. Ia memeluk Bayu erat, mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya dan pengertiannya. Bayu tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang akhirnya kembali ke wajahnya. Sebuah tanda bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan siap melangkah maju. Wulandari dan Wisnu melanjutkan kehidupan pernikahan mereka dengan pondasi yang lebih kuat, pengertian yang lebih dalam, dan cinta yang diuji oleh badai, sebuah cinta yang terbukti, tangguh, dan abadi. Kisah Bayu akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan mereka. Sebuah pengingat akan ketahanan cinta, kekuatan maaf, dan ironi takdir yang terkadang begitu kejam, namun juga membawa hikmah. Mereka menyadari bahwa terkadang melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi dan bahwa rahmat bisa datang dalam berbagai bentuk. Bahkan setelah badai terburuk, membawa cahaya di ujung kegelapan yang tak terbayangkan. Sebuah drama baru telah berakhir. Namun pelajaran hidup yang mereka dapatkan akan terus membimbing mereka di masa depan. Menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tulus. Sebuah kisah yang akan mereka kenang selamanya.